Saudara, hari ini True Freedom bagian kedua. Saya pastikan saudara hari ini firman Tuhan ini menu terbaik sepanjang hari ini. Amin ya. Nah saudara, kita akan lihat di dalam Markus pasal yang kelima. Ini cerita satu pasal ini sebenarnya ada beberapa kayak semacam dua cerita lucu ya. Jadi cerita tentang Yairus yang datang kepada Tuhan. Tapi di sela-sela dia lagi ngobrol sama Yairus, kemudian ada seorang wanita yang sakit pendarahan yang kemudian menjamah Yesus, begitu ya. Jadi di tengah-tengah peristiwa itu ada perempuan yang jamah dan bilang, kita baru mau pergi ke Yairus, karena Yairus bilang, tolong tapi anak so sekarat. Jadi dalam perjalanan dikerumuni banyak orang, ada perempuan jamah dan stop di situ. Yesus akhirnya berinteraksi dengan perempuan itu. Ada kuasa yang keluar dari diriku. Siapa yang sentuh aku? Murid bilang, wah guru, banyak orang begini. Siapa tuh mau tahu? Waktu perempuan bilang, sujud kita. I've been sick for 12 years. Aku udah sakit 12 tahun. Tapi suddenly when I touch you, I got healed. Aku sembuh. Imanmu menyelamatkan kau, ibu. Dan setelah itu selesai dan Yesus lanjutkan perjalanan ke rumah Yairus yang anaknya katanya udah sekarat. Itu overall kayak gitu ya DP rentangan. Tapi kita akan bedah sedikit demi sedikit dan pastikan hatimu terbuka hari ini. Let the Holy Spirit, biar Roh Kudus berbicara kepada setiap saudara pagi hari ini. Nah, saudara, kita akan lihat dalam Markus pasal yang ke-21 dulu, kita lihat ya. Judulnya gini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Here we go, kita lihat ayat 21, 22 dan 23. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, ya, dying sekarang. Datanglah kiranya dan lay your hand, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat and keep alive, tetap hidup. Oke, kita lihat ayatnya. Nah, coba di ayat ke-22 tadi, tim multimedia, saya mau lihat ini. Keren banget ya. Jadi gini, ini ada seorang kepala rumah ibadat, ini datang kepada Yesus. Nah, saudara, di sini ada yang menarik, si Yairus ini Alkitab gak sembarangan dia mention bahwa Yairus itu kepala rumah ibadat. Namanya Yairus. Nah, saudara tahu, kalau kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 14, kita akan menemukan ada kepala rumah ibadat juga di situ. Nah, Yairus ini, saudara tahu, kepala rumah ibadat ini bukan orang sembarangan. Jadi kalau waktu saya cari tadi pagi, saudara, saya cari kepala rumah ibadat itu orang yang excellent, punya nama baik dan menguasai Taurat, peraturan tradisi orang Yahudi. Dan bukan cuma itu, dia mesti adalah orang yang saleh. Jadi untuk menjadi kepala rumah ibadat, itu orang bukan sembarangan. Dia adalah orang yang terhormat, terpandang, dan berwibawa, dan baisi dia pasti. Nah, tapi hari ini kita akan melihat si kepala rumah ibadat ini itu datang tersungkur di depan seorang guru yang memang lagi happening banget waktu itu, namanya Yesus Kristus. Nah, kalau saudara buka di dalam tadi Lukas pasal 13 ayat 14, ada nggak Lukas 13 ayat 14? Nah, Yesus satu kali ada di rumah ibadah, kemudian menyembuhkan seorang perempuan yang so tua yang bungkuk, dan ketika itu dia berdoa buat perempuan itu hari Sabat. Nah, saudara, itu hari Sabat. Dan kemudian kepala rumah ibadat itu bilang begini, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Dan dengan kata lain, kalau saudara baca di satu perikop itu, sebenarnya dia lagi menunjukkan DP authority sebagai kepala rumah ibadat. Dia bukan hanya terpandang, terhormat, baisi, pandai dan segala macam, tapi dia punya otoritas dan terpandang. Dan Yesus ini lagi dapat teguran dan sindiran. Yesus guru di rumah ibadat dan menunjukkan bahwa kepala rumah ibadat punya otoritas untuk saat itu. Saya stop, itu guru yang mengajar, karena I have the authority, kita punya kuasa. Tapi Yairus kepala rumah ibadat juga, saudara, berbeda. Aku memang kepala rumah ibadat, aku memang orang terhormat, but today, hari ini
Aku harus menanggalkan identitasku sebagai kepala rumah ibadah, orang yang terhormat, untuk menjadi seorang yang memohon kesembuhan kepada sang guru yang sejati. Saudara, saya apa maksudnya? Apa maksudnya pastor hari ini apa yang mau? Apa sebenarnya yang mau? Kalau saudara, brother, kita balik lagi di dalam ayat yang ke-22. Saudara, kata datang itu means everything. Saudara tahu, untuk datang kepada Yesus, banyak orang sulit merdeka datang kepada Yesus karena terlalu banyak atribut dalam dirinya. Dan hari ini kita belajar kalau kamu mau freedom, you have freedom in your life, untuk kamu datang kepada Tuhan hari ini, tolong lepas atribut-atributmu. Jika itu menghalangi kamu datang dengan sepenuh hati memohon kepada Yesus Kristus. Yairus ini saudara, kalau saudara baca di ayat 22 dan 21, itu orang banyak. Hei, kita kan ini terhormat, honor gitu, dihormati. Tapi orang-orang tuh gini, dia kan kepala rumah ibadah, ngapain dia tersungkur di depan Yesus? Yang Yesus memang rabi, tapi dia just happening masih 30 tahun. Ini kepala rumah ibadat ini pasti lebih tua. Kenapa dia masih tersungkur? Apa maksudnya? Kalau kamu mau tahu sebenarnya kebebasan yang keren banget adalah kebebasan ketika kamu bisa datang kepada Yesus. Feel free to come. Dan yang dilakukan Yairus adalah menanggalkan segala atribut-atribut kebesarannya sebagai orang yang terhormat. Orang paling rohani, orang paling saleh, punya otoritas. Tapi dia kemudian datang, tersungkur dan memohon. Saudara, satu kali kita ada ibadah misi, saudara, kita waktu itu ke Ambon. Gerejanya cukup besar, dibuat di hotel besar waktu itu, di hall. Jadi ibadah pagi saya penerjemahnya. Dan waktu perkenalan, bahwa mereka perkenalkan diri saya sebagai seorang pendeta. Jadi itu di hari Minggu di kota Ambon, di hotel yang salah satu paling besar. Kita mendampingi seorang pembicara gitu ya. Dia berkhotbah dan kemudian saya penerjemahnya. Dan ketika kemudian setelah berkhotbah, ketika tiba waktunya altar call, kemudian pendeta itu, si pastor itu kemudian saya kemudian menuju, ayo datang yang mau didoakan dan segala macam. Nah saudara, di hari itu entah kenapa begitu si pastor itu ngomong gitu dalam bahasa Inggris, kemudian apa yang dia bilang, kamu yang mau didoakan, yang kamu sedang mengalami pergumulan ini nih, itu kena banget di hati kita, di sebelahnya dia sementara menerjemahkan. Dan saudara tahu di dalam hati ini, saya cuma yang terlintas dan bikin saya gini, kita memang pendeta dan kita penerjemah saat ini. Tapi aku lagi butuh didoain. Aku lagi butuh sekali jamahanmu Tuhan. Dan saat itu juga saya lepaskan mic. Dan kemudian si pengkhotbah itu bingung lihat saya. Dan saya berdiri di depannya. Kok kita bilang dalam bahasa Inggris, kita lagi butuh banget didoain. Dan apa yang kau bilang itu lagi kena banget. Dan waktu kita didoakan saudara, kita menangis sama dengan anak-anak. Kita datang di hotel itu dan kita nggak pernah berpikir bahwa beberapa menit ke depan kita hati, kemudian akan Roh Kudus bekerja dalam hati. Kok kita menangis rupa anak-anak? Kita saat itu kita merasa cukup lama kita udah nggak seperti di jamaah Tuhan. Saudara ngerti maksudnya? Kita menangis sama dengan anak-anak. Kemudian tuh pastor doakan kita terus dan kita bilang, saudara tahu setelah ibadah, pastor bilang, what happened? Kenapa lu? Pastor dia bilang, waktu pastor bilang gitu dan saya didoakan, setelahnya aku merasakan kemerdekaan yang luar biasa. Hari itu, saat itu kita mesti lepaskan siapa? Emang pendeta gak butuh. Mungkin dalam diri ini ada berpikir gini saudara, lu pendeta gimana sih? Harusnya kan waktu lagi KKRG atau doa gini, lu juga bantu doain dong. Kok lu minta didoain? Tapi hari itu, I don't care. Yang aku tahu firman itu berbicara untukku, and I have to be prayed, aku butuh didoakan. Dan kita nangis kayak anak kecil. Saudara, bisa jadi Anda selama ini datang kepada Tuhan seperti saudara gak mengalami kemerdekaan karena terlalu banyak atribut yang saudara lupa tanggalkan di rumah saudara. Dan saudara datang sebagai I feel free, I'm nothing, aku hanya butuh Tuhan. Ini orang ini saking dia butuhnya Tuhan, dia tanggalkan, gak peduli orang banyak, kita tinggalkan, kita kepala rumah ibadat. Enggak, kita butuh Tuhan. Kalau kamu mengalami kebebasan di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, pastikan bahwa kamu butuh benar-benar Tuhan dan tanggalkan segala
atribut-atribut yang mengganggu kamu. Katakan amin. Yairus menanggalkan semuanya. Tinggalkan atribut. Siapa engkau? Aduh, kita kan harusnya gak perlu lah gitu. Sudah tahu Daud di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 16, Daud waktu tabutan itu dia menari-nari, terus kemudian istrinya itu Mikal bilang gini, ih ngapain lu raja kok nari kayak gitu. Kita kemudian waktu siap ini kita teringat tentang Daud. Waktu tabutan dibawa dia menari-nari dan bersuka cita. Dia menari seperti gak ada harga dirinya kalau kita lihat teks aslinya. Dia menari dengan bebas dan kemudian istrinya yang gak suka sama dia si Mikal itu nyinyirin dia dari jendela. 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 16. Ih, siapa dia kok raja kok berkelakuan kayak gitu? Hey, you Mikal, you gak tahu bahwa orang kalau memang benar-benar udah tulus datang kepada Tuhan, dia mesti lepaskan segala macamnya. Daud melepaskan atributnya sebagai raja dan nari bebas di hadapan Tuhan karena dia tahu gak peduli sama semuanya. Aku cuma mau datang dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara tahu saudara, kenapa Yairus ini kemudian sebegitu apa ya istilahnya, berani menanggalkan semuanya. Ada kategori teman yang deket sekali, agak deket sama ya cuma misalnya gini ya, cuma hey gitu ya, oh kenal kok dia di seberang, nama ya nih tahu lupa tuh, paham apa nih tahu. Tapi ada yang agak deket bro gitu ya, kalau agak deket tuh biasa gini kalau ngobrol gitu ya, iya kita ada bisnis nih gitu ya, ada bisnis, tapi nanti DP doi kok ya memang ke belakang loh bro. Mar, boleh enggak kita pinjam 1 juta dulu? Gitu kan, kalau agak deket kan mesti bahasanya mesti formal gitu. Tapi kalau teman deket bro, enggak, cuma dibisikin, pinjam dulu 100. Ya gitu kan. Saudara kalau deket itu, kalau deket tuh beda. Saudara, kenapa Yairus sebegitu terbukanya di hadapan Yesus dan kemudian dia tersungkur dan memohon, sebenarnya dia lagi ambil postur. Hey Yesus, aku ingin dekat sama kamu dan aku ingin membuka hidupku. I am nothing. Memang mereka bilang aku kepala merah, tapi aku terbuka. Saudara kita banyak kali, saudara kita ini punya banyak teman, betul. Tapi biasanya kita cuma punya teman sedikit, betul nggak? Yang saudara kalau kita datang walaupun kita ini pastor, kadang kalau kita ketemu teman dekat rasanya mau nangis, mau curhat, apa ini kita tanggalkan tapi pendeta, I am just human being. Benar nggak? Kadang kita ya termasuk senior pastor, tapi orang tua rohani, orang deket banget. Kalau kita cerita sama pastor, ada hal-hal yang mungkin sampai tapi orang tua nggak tahu, mar pastor tahu rasa kalau bercerita, pastor semua nangis, pastor tidak mampu kita. Karena dekat. Dan kita terbuka, pastor apa tuh tertutup dan tapi hidup? Karena tapi orang tua sama. Kalau orang sebenarnya berani terbuka itu sebenarnya lagi postur, lagi sebenarnya ekspresi I trust in you loh. Jadi sebenarnya Yairus waktu dia tanggalkan semua dan tersungkur, dia sebenarnya lagi mau bilang, I trust in you. Aku tanggalkan semuanya, ini gak penting nih. Aku cuma mau percaya kepada engkau. Saudara, banyak hal dalam dunia ini membuat kita mungkin terhalang. Sebenarnya karena satu mau koreksi kita, kamu gak deket sama Tuhan. Kita waktu nangis itu di Ambon itu lebih ke Tuhan, kita agak jauh kayaknya dari Tuhan. Dan hari ini aku mau tanggalkan semuanya dan aku benar-benar merasa dekat dengan engkau. Makanya aku rasakan itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Udah terlalu banyak di beban. Bukan bebannya gak penting saudara. Tapi kamu deket gak sama Tuhan? Yairus tersungkur. Dan kemudian dia membuktikan, ini aku ini udah lepaskan semuanya. Aku hanya mau get close to you. Jangan sampai atribut itu membuat saudara berjarak dengan Tuhan. Lepaskan itu. Sama seperti teman dekat saudara gak akan segan-segan cerita. Siapapun saudara kayaknya rasa kita mau cerita. Kalau teman yang bisa dipercaya. Betul atau betul? Betul ya, kalau teman dekat kan kayak gitu. Yairus lagi mau bilang, ini ekspresi percaya dan kedekatan dia dengan Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat ini pelan-pelan saudara ya. Kemudian di ayat setelahnya, jadi setelah dia dengar dan memohon dengan sangat kepada anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. It works, ternyata setelah aku tersungkur kita akhirnya jalan. Aku percaya aku pasti disembuhkan. Tapi ternyata stop. Di ayat ke-25 saudara, kau sudah lihat di Alkitab saudara, dikatakan begini, Alkitab ada redaksi terbarunya, dibilang begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi lagi mau jalan,
tiba-tiba ada cerita lain saudara waktu dalam perjalanan Yairus. Oke, kita pergi makan di rumah. Ia telah berulang kali, 25, boleh nggak kita lihat ya slide-nya? Oke. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Jadi di tengah-tengah on the way pergi ke Yairus rumah, tiba-tiba ada scan yang lain, ada seorang wanita yang dijelaskan Alkitab, dia udah sakit pendarahan 12 tahun, sehingga dikatakan dia broke habis, bangkrut gitu ya, karena berulang-ulang diobati berbagai tabib, telah dihabiskan semuanya ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia lagi tersandera, dia lagi nggak merdeka karena dia tertawan sama sakit penyakitnya. Ada saudara di sini yang tertawan sama sakit penyakit, saudara. So lagi tertawan, ini dia udah buntu banget nih. Nih aku tertawan sama sakit yang cukup lama 12 tahun. Dan I tell you saudara, the background. Jadi gini saudara, dalam tradisi orang Yahudi saudara, kalau perempuan punya sedang mengalami haid atau pendarahan, itu lagi unclean istilahnya, atau najis, atau tidak apa ya? Tidak boleh sembarangan saudara, bahwa perempuan kalau dia lagi pendarahan dan segala macam itu dianggap najis. Sorry, tapi ini betul. Jadi nggak boleh kalau saudara you okay gitu ya, you baik, tapi kemudian you tersentuh sama perempuan lagi pendarahan, kamu dianggap juga najis begitu. Jadi perempuan pada saat itu kalau mengalami pendarahan, mereka bakurung, jangan basontong dengan orang lain, karena orang lain bisa terpengaruh. Ya, jadi keadaannya unclean, itu bahasa Inggris paling cocok. Kita nggak enak bahasanya apa, najis ya kalau bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Tapi memang begitu terjemahannya. Jadi perempuan ini kemudian dikatakan 12 tahun sakit pendarahan, dan ayat 27, dia telah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Oke, jadi begini. Jadi ada Yairus mau anaknya disembuhkan. Dia merdeka kali itu karena dia dengan bebas bisa sujud kepada seorang guru yang dia sebenarnya lebih tinggi. Feel free, aku meminta tolong kepada Tuhan. Akhirnya udah on the way. Tapi di tengah perjalanan ada perempuan yang lagi tersandera, terbelenggu sama sakit penyakitnya. Nah saudara, ini ada yang menarik di sini saudara ya. Nah, ada yang menarik di sini. Ada yang menarik. Ayat 26. Aduh, waktu cepet banget ya. Nah, saudara lihat, perhatikan di sini. Saudara mau benar-benar berdeka di dalam, karena gini ya, ini orang percaya ini udah percaya Yesus, kan identitasnya berbeda, merdeka, freedom, gitu ya, mendapatkan kesempatan. Tapi seringkali kita itu tidak mengerti gimana cara hidup merdeka, kan gitu ya. Nah, tapi kita akan lihat di sini saudara. Lihat, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya daripadanya, namun sama sekali tidak pada, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Saya nggak mau tanya saudara, jawab dalam hati. Adakah di antara saudara di sini, atau mungkin saudara udah lihat orang makin hari keadaannya makin memburuk? Nah, perempuan ini dia baca, kan kita biasanya membaca kehidupan kita, betul nggak? Kita saya bisa rasa topik kehidupan ini lagi di mana? Apakah makin baik atau makin memburuk? Kan begitu biasanya kita bisa. Nah, Alkitab meredaksikan bahwa perempuan ini keadaannya makin memburuk. Dan benar kalau dilihat ayat 27, dia cari Yesus. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau saudara dalam keadaan buruk, kamu perlu cari Tuhan. Firman Tuhan mau bilang juga, kalau saudara di sini, saudara tersadar bahwa hidup saudara kok makin aneh, makin kesini, makin sejauh ini paling jauh gitu. Makin kesini kok makin gitu ya. Saudara perlu cari Tuhan. Karena perempuan ini melakukan yang sama, dia cari Tuhan. Are you okay, church? Kamu lagi baik atau makin lama makin memburuk? Ada yang hilang dalam hidupmu. Kok makin hari makin memburuk ya? Mesti cari nih. Nah, tapi sebenarnya saudara, kita nggak lagi ke situ. Kita lagi fokus sama ayat. Boleh baca nggak sama-sama? Siap ya? 3, 2, 1. Ada yang menarik di sini. Saudara baca di situ, dia jadi telah diobati berulang-ulang.
Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Naik pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi habis. Habis, Bray. Habis. Habis semuanya. Tabib gak bisa sembuhin. Uang juga ternyata doesn't work. Sampai habis pun doesn't work. Udah berobat ke sana kemari, gak ada. Tabib mana lagi yang aku mesti pergi? Orang pintar mana lagi? Tukang pijat mana lagi? Siapa yang paling jago di sini? Kemana lagi? Rumah sakit mana yang paling hebat? Semua kita so pergi, dah sembuh. Broke man, bangkrut, habis. Justru ini kerennya. Habis adalah pesan terbaik dari Tuhan. Betul, buat orang semua. Habis. Apa maksudnya? Everything besides God has no power. Tuhan mau bilang, ngana sopi mana? Tabib, apa kuasanya dia? Terus saya pernah gini juga, karena pernah kita maksudnya begini, saudara mesti menyadari dalam dunia ini, itu tabib, dokter, rumah sakit, orang tua, saudara, tukang pijat segala macam, buah-buahan lah, resep, jus segala macam, itu sebenarnya cuma membantu. Saudara pernah nggak punya pengalaman kayak gini? Wah kita bener loh, sehat loh, pakai ini, minum ini, dan pergi ke dokter ini. Saudara tuh teman yang sama sakit seperti saudara, pergi nggak sembuh. Coba makan yang sama dengan saudara, nggak sembuh. Ini saya mau kirim pesan kepada orang semua. Memang yang berkuasa itu cuma Tuhan. Itu tuh cuma membantu. Bisa jadi memang gak ampuh. Dan kalaupun ampuh, sorry bukan itu. Tapi saya Tuhan bilang. Saya gini. Saudara mau benar-benar merdeka. Ada yang membuat saudara sebenarnya gak benar-benar merdeka. Karena ada sesuatu yang saudara masih pegang. Belum habis. Masih ada mama. Masih ada papa. Wah ini ngeri nih. Masih ada doi. Masih ada tabungan. Oh ada penemuan terbaru. Oh ini rumah sakit paling jago. Oh pengobatannya paling bagus. Napa tukang urut. Napa ahli gizi paling jago. Sekarang lagi top sekali ahli gizi. Wah ini nih jago nih. Oh masih ada ini. Saudara gak bakal merdeka. Saudara tahu kenapa perempuan ini merdeka? Apa yang membuat dia merdeka? Setelah semuanya gone, habis. Sebenarnya ini mau pesan buat orang semua. Kalau kamu mau benar-benar rasain freedom ya, tolong jangan taruh percayamu even kepada orang tuamu. Kalau kamu merasakan merdeka di dalam Tuhan, bahwa kamu sungguh-sungguh dipelihara dalam Tuhan, jangan pernah taruh percayamu kepada hartamu. Jangan pernah taruh kepada doktermu yang paling jago, rumah sakit yang paling mewah. Kalau kamu merasakan freedom, kamu tetap bisa berobat, tapi kamu mesti merdeka. Jangan terikat, jangan tergantung sama rumah sakit yang paling hebat. Jangan tergantung sama resep jus yang paling mantep. Obat-obatan jangan. Itu cuma membantu. Tolong taruh percayamu kepada Tuhan. Karena perempuan ini bilang begini kepada orang semua hari ini. Kita so abis semua. So gak bisa dipercaya itu semua so lewat. Sekarang kita cuma mau pergi Pak Tuhan Yesus. Saya mau bilang kepada saudara kebenaran hari. Kalau kamu mau benar-benar merdeka, taruh percayamu satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Boleh tepuk tangan saudara, gak perlu ragu-ragu. Everything besides God has no power. Tabib-tabib gak bisa. Apa ini gak bisa? Ini udah habis semuanya gak bisa. Memang benar. Itu tuh cuma membantu aja gak bisa. Power sesungguhnya gak di mereka. Uang kita bisa lenyap tiba-tiba apapun. Sudah pernah teman saya bilang, aduh ini dokter cocok sekali sama kita gitu. Karena kita obatnya cocok. Tiba-tiba dokternya mati besoknya. Minggu depannya. Dia panik banget. Tapi dokter so mati lah. Apa dia? Yang menyembuhkan kamu itu bukan dia, karena perkenanan Tuhan. Kita sering kali banyak taruh tuh percaya pada yang kayak gitu. Jangan tergantung sama orang tua, karena orang tua bisa dipanggil Tuhan.
Gantunglah kepercayaanmu sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. And you will free the true freedom. You will feel the true freedom. Amin. Ini perempuan ini udah kasih tahu kepada Tuhan. Aduh, gak ada yang bisa diharapin. Makin hari makin buruk. Aku jamah Yesus, aku sembuh. Yang ketiga saudara. Kemudian ini balik lagi ke scan-nya. Jadi kemudian setelah perempuan itu sembuh, waduh dia tersungkur. Aku ini yang jamah. Oke, kamu pergi dengan selamat. Kamu telah sembuh. Ah udah Yairus, sabar ya, kita pergi ya, cabut lagi. Ayo kita jalan lagi. Nah ternyata waktu jalan, kita baca ya pelan-pelan ya. Nah sebab katanya, asal kujau itu sudah ya. Nah kemudian kata Yesus, kita lihat ya ayat 34 ini bilang gini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini raja di atas segala raja. Udah bener. Kita yang punya otoritas itu yang lain-lain tuh tabib tuh hanya ya cuma membantu saja. Ini kita the real. Nih sumber kuasa di kita ini. Jadi perempuan itu pergi dengan bersukacita sembuh 12 tahun dari pendarahan. Dan kemudian di ayat 35 ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu telah mati. Apa perlu lagi engkau menyusahkan? Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ada nggak ayat ini? Poin ketiga. Lihat baik-baik sudah. Ya. Anakmu sudah mati. Aduh nih perempuan ya, menghambat perjalanan. And then my daughter is gone. So pergi, tapi anak. Coba kalau nggak dihalangin sama perempuan ini mungkin. Tapi ternyata udah cari ayatnya nggak ada saudara. Lalu di pasal 36, lalu berteriaklah kepala rumah ibadah ini dan mana tuh perempuan tadi? Gitu. Gara-gara ngana. Kita terlambat harusnya guru sampai, tapi anak selamat. Tapi gara-gara ngana. Nggak ada saudara di ayat 37 nggak ada, 38 nggak ada, 39 nggak ada. Artinya itu kepala rumah ibadah tutup mulutnya. Orang-orang udah bilang, buat apa kau nyusahin guru? Jadi kita menemukan sesuatu yang menarik. Saudara-saudara lihat ya nih. Anakmu soma, nganape anak somati. Apa perlunya lagi engkau nyusahkan guru? Kita baca ini kayak pop-up muncul gitu dalam tapi pikiran. Oh gitu ya. Jadi orang-orang bilang gini, somati. Sudah Jose repot pak guru. Kita coba dalam apa ya, kita cuma dalam ini maksudnya apa ya. Ternyata dalam frame-nya orang-orang ini, kalau you bawa guru ke sana itu cuma ganggu pada dia. Gak usah nyusahin guru, kamu hanya mengganggu dia karena nganape anak somati. Saudara dalam hidup ini bisa jadi saudara sebenarnya dalam keadaan tidak merdeka. Karena saudara dalam pikiran saudara pikir bahwa Tuhan itu terlalu sibuk buat engkau. Bahwa Tuhan itu mudah diganggu. Kalau kita lihat di ayat setelahnya, lihat baik-baik ayat 36. Dibilang begini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, oke? Jadi saudara, kalau dalam orang-orang itu bilang gini, sudah Jo, saya susah Pak Guru. Mari Yesus tidak menghiraukan itu. Dan kemudian berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Dorang bilang somati, mari kita bilang pangana, percaya saja. Orang bilang, jangan ganggu Yesus. Di sini ada nggak yang merasa bahwa Tuhan itu seperti tidak bisa diganggu? Kita angkat selubung itu pagi hari ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara, seberat apapun masalahmu, Yesus gak akan pernah terganggu ketika engkau datang kepada Dia. Amin. Gini ya, kita mau kasih bahasanya. Sebenarnya kalau Yesus bilang gini, kayak apa so? Kita gak merasa engkau menyusahkanku. Orang-orang pikir ini bisa, ngana bisa nyusahin Yesus. Saya mau kasih tahu saudara ya, keluhanmu yang gak pernah membuat Yesus sedih, yang gak pernah membuat Yesus terlalu sibuk. Dia justru ada selalu untukmu. Siapa di sini pernah sering berpikir Yesus sibuk? Sederhana bahasanya, selama ngoni ndak ganggu pak kita malah.
Are you okay guys? Jangan-jangan selama ini kita nih jalan hidup sendiri. So ndak baganggu Pak Tuhan. Karena Yesus nggak merasa terganggu dengan keluhanmu, dengan kesusahanmu yang kamu beritakan, kamu ceritakan kepada Dia. Kenapa kamu masih berpikir bahwa Yesus disusahkan? Yesus gak pernah susah buat anak-anaknya. Gak pernah merasa terlalu sibuk. Kenapa Dia selalu dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain? Saudara temukan kepercayaan lain. Saudara hanya menemukan di Alkitab di mana Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai Bapa. Bapa itu selayaknya memang disibukkan dan diandalkan untuk semuanya. Kenapa Yesus bilang Dia Bapa? Kenapa Tuhan selalu mengidentifikasikan diri sebagai kita nih Bapa? Karena Dia bertanggung jawab pada hidup saudara. Saudara, saya kasih tahu sedikit, saudara. Saya cuma lagi bayangkan tadi sementara susun khotbah ini. Coba yang bapak-bapak, ini bapak-bapak ya. Saudara-saudara, bapak-bapak punya anak gitu ya. Terus kemudian saudara dengar dari saudara punya orang kerja di rumah. Bos, pak. Kenapa? Bapak pe anak kita ada dengar ada mengeluh di tetangga sebelah, udah lapar katanya. Waduh, cilaka ini kita bilang. Kita mau tanya gini saudara. Saudara jadi seorang ayah, terus anak saudara ngeluh di tetangga lapar. Ini salah satu hal yang paling menyakitkan bagi seorang ayah. Betul atau betul? Coba tolong bilang. Hah? Padahal saudara punya uang, punya makanan di rumah, tapi kemudian anak saudara ngeluh ke orang lain, lapar. Kenapa Tuhan itu gak nolak saudara? Karena saudara anaknya. Jadi jangan merasa saudara mengganggu Tuhan. Justru pribadi yang paling tepat untuk saudara ngadu, untuk saudara ngeluh, untuk saudara curhat, yang memang Tuhan, karena Dia Bapamu. Rasa-rasanya semua bilang, Siapa ini Yairus menyusahkan kita? Kita gak merasa disusahkan. Karena Dia kita pe anak. Dan kita memang mau tolong Dia. Banyak orang berpikiran, kita ini kok rasanya malu pergi kepada Tuhan, takut ngeluh. Come on, Tuhan gak pernah tertutup pintu hatinya untuk mendengar keluhanmu. Karena Dia adalah Bapamu dan Bapa saya juga. Kenapa kamu? Oh, kamu gak tahu rasanya kalau jadi orang tua terus anakmu kamu tahu mengeluh minta makanan di tempat lain. Ampun. Malu gitu gimana sih? Gak percaya tapi anak kita. Oh, kita baru ngerti. Oh gini, Tuhan gak pernah disusahkan sama hidupmu guys. Kalau ada pendeta mungkin memberitakan kamu telah menyusahkan Tuhan, that's hoax. Bila perlu susahin Tuhan tiap hari. Karena Dia justru Bapa yang akan menunjukkan Dia Bapa yang mampu memelihara kamu. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Bapa itu simbol responsibility. Dia bertanggung jawab terhadap saya dan saudara, kita anak-anaknya. Jadi Yairus gak seperti orang-orang, jangan nyusahin. Yairus tahu kita nih anaknya, kita udah tanggalkan semuanya. Dan dia tahu Yesus gak disusahin sama dia. Jangan pernah berpikir kau nyusahkan Yesus. Dia paling suka justru kalau kamu datang kepada Dia. Come on, ayo. Jangan datang ke tempat lain lah. Kalau kamu cari orang pintar, cari segala macam pertolongan, sedih banget lu betulan. Kan kalau kamu percaya kamu dimerdekakan karena kamu anaknya, katakan amin. Lu bayangkan saudara anakmu, saudara cari pertolongan tempat lain. Gimana tuh Bapak pakai perasaan? Tuhan kita itu punya perasaan, bukan di Alkitab. Dia punya feeling. Dan saudara ini selama ini udah minta tolong di mana? Udah cari hiburan di mana? Cari hiburan di mana? Cari healing di mana? Udah minta tolong di mana? Ada minta tolong Pak Bapak. Kenapa merasa merasa menyusahkan Bapak? Enggak. Dia nggak disusahkan sama saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus ambil tindakan tegas yang ngajarin sesuatu kepada kita. Kalau kamu mau dapetin freedom, nih kayak gini nih. Ini salah satu yang kita nggak boleh miss juga, kita nggak boleh. Oke, tinggal 2 menit. Sip, ayat 39 sampai 40 bilang begini. Lalu Yesus, jadi gini, tetapi ayat 37 bilang gini. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah, akhirnya sampai gitu ya. Sampai di rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis?" Kenapa ini ribut dan menangis? Ya ini pertanyaan yang sederhana. Kenapa dia orang menangis?
Orang sama bilang gini, panin tahu Jo, namanya ada kedukaan, mau tanya lah gitu ya. Tapi kemudian Yesus sebenarnya mau kasih tahu nih, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Yairus mungkin bingung juga gitu ya. Orang-orang juga bingung, bukan cuma bingung. Nih, lihat ayat berikutnya. Bukan cuma bingung, tetapi mereka menertawakan dia, tetapi mereka menertawakan dia. Titik. Oh, dia nggak mati bro, kayak apa nggak nama nangis ribut, dia nggak mati, dia cuma tertawa, dia cuma tidur, tertawa orang semua. Ini maaf ya, mungkin waktu itu, aduh saya nosto dia, oh so mati bilang tak tidur, oh memang, siapa dia, oh salah sto dia, makanya mereka menertawakan. Saya nggak tahu sih, mungkin kalau kita di situ kita yang menertawakan juga gitu ya. Wow memang orang Yahudi ini jahat. Enggak saudara, kemudian besar kalau orang Manado, so di acara kematian begini kalau bilang nyanda dia cuma tidur, semua tawa tuh, gila dia, semua tawa, oh dia kata udah sakit gitu kan. Orang mau dengar, orang udah jelas-jelas mati, kok dia bilang cuma tidur, orang dia mau tawa. Tapi begini saudara, ini Yesus mau kasih pesan sesuatu dari ayat ini kita baca ya. Maka diusirnya semua orang itu. Jadi di rumahnya Yairus kan gini, Yairus tuh mempercayakan Yesus di situ. He's the master now. Kita minta tolong pada dia. Jadi punya otoritas. Jadi waktu orang-orang itu menertawakan, sebenarnya sih Yesus mau, saya sih gue nggak mau ngusir lu bro, karena lu ketawa gue usir lu. Maksudnya apa? Diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Usir. Kalau kamu mau merdeka, usir perkataan-perkataan, informasi yang tidak memberkati dirimu. Ini ketawa tuh blessing. Bener-bener gak berkat pada saat itu. Jadi waktu Yesus bilang dia gak mati, dia cuma tidur, itu orang ngetawain. Saudara tahu itu ketawarnya apa? Dia menghina bener Yesus itu. Dan God's blessing itu gak memberkati situasi pada saat itu. Saudara, kalau saudara lagi di komunitas, ada pernyataan-pernyataan, sesuatu yang gak memberkati hidupmu, usir dari pikiranmu. Ini kemerdekaan udah di ujung, udah mau menikmati kemerdekaan. Hidup kita itu sebenarnya merdeka di dalam Tuhan dan benar-benar mau nikmati, tapi seringkali diganggu sama sesuatu yang gak memberkati hidup kita. Seperti ini, gimana Moni kayak di kelas gitu ya, pas lagi tanya jawab terus Moni bilangnya bener, tapi satu kelas ngetawain, padahal kita yang bener, diketawain gitu ya. Gimana Pak? Ini bukan blessing, ini gak bener nih mereka nih. Dan Yesus mengusir orang-orang itu keluar dari rumah Yairus. Apa maksudnya? Saudara tahu nggak? Kata usir ini keren banget. Saudara tahu kalau baca sejarah, kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena kita mengusir penjajah. Oke, katanya sekali lagi ya. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena kita ngusir penjajah. Kamu mau merdeka? Apa tuh yang sudah singgah lama di kamu pikiran? Yang kamu tahu that's not a blessing. Keyakinan-keyakinan yang salah. Trauma-trauma yang masa lalu yang benar-benar udah gak benar sebenarnya. Kamu belum usir-usir. Sakit hati dari kamu kecil, dari kamu muda, kamu masih simpen. Come on. Kok gak diusir-usir? Sakit hati udah bertahun-tahun. Itu kan gak memberkati tuh sakit hati itu, karena perkataan orang nyakitin kamu. Kenapa dia masih di memori kamu? Kamu mesti usir in Jesus name. Yesus bilang kalau merdeka memang di dalam Yesus. Yesus kasih space for you. Saudara tahu itu? Pakai bahasa Inggris. Put out, memang bakar itu sama dengan itu, kasih angus itu dia. Are you with me church? Usir dari pikiran, komen, perkataan orang-orang yang tidak memberkati kamu selama ini, yang sebenarnya lagi menjajah kamu, kamu gak sadar. Sehingga waktu kamu ngambil keputusan yang bagus, kamu gak bisa.
Kenapa? Karena ada penjajah di kepala sini yang kamu ingat mungkin perkataan ayahmu, ngana itu bodoh gitu. Jadi dia mau daftar di universitas yang bagus, Anda kita bodoh. Kamu nggak merdeka. Ngana itu memang so ditakdir, memang ngana miskin bodoh. Jadi waktu dia mau berusaha, memori, mungkin orang tua atau temen atau opa kasih perkataan-perkataan yang menjajah hidupmu. Kamu sebenarnya punya diamond di sini, pengusaha yang hebat. Karena itu penjajah di kepala kamu waktu kamu kecil. Ngana bodoh, ngana sial, gara-gara ngana atau orang ini, ngana soe sekali. Sudah gak ngapa-ngapain. Karena ada penjajah di dalam pikiran kamu yang kamu ndak usir. Yesus melakukannya, yang menertawakanku, get out from my life. Kamu pergi sana supaya kamu nggak perlu juga ngerasain ini. This is not blessing. Ayo kita masuk ke dalam kamar orang tua Yairus dan istrinya. Mari kita masuk ke kamar. Kita lihat anakmu. Apa yang masih ada di kepalamu? Trauma masa lalumu. Kenapa kamu izinkan dia menjajah kamu? This is your time. Yesus memerdekakan, betul nggak? Tapi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya Yesus mau kasih juga. Orang percaya, kamu nggak boleh jadi orang percaya yang pasif. Ini Yesus keren banget. Sesuatu yang gak enak dalam hati bertahun-tahun, get out, usir dalam nama Yesus. Ayo kita usir, katakan dalam nama Yesus.